Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengembangan karir. Saya Zemasari dengan NIM 123150159 akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengembangan karir serta arti pentingnya. Dan saya Naila Habibah dengan NIM 123150150 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan karir dan petunjuk-petunjuk manajemen pengembangan karir. Saya Ena Dayanti dengan NIM 1231509 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan faktor-faktor penentu karir karyawan beserta kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan manajemen karir seseorang. Pengembangan karir ini meliputi berbagai aspek, mulai dari identifikasi minat dan bakat hingga pencapaian dan tujuan karir jangka panjang. Nah, arti penting perencanaan dan pengembangan karir yaitu perencanaan dan pengembangan karir merupakan langkah penting untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja. Berikut beberapa alasan mengapa perencanaan dan pengembangan karir sangat penting. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Perencanaan karir ini membantu individu untuk lebih memahami diri sendiri, termasuk minat, bakat, nilai, dan tujuan hidup. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan potensi dan kepribadian mereka. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu membangun jalan menuju tujuan. Perencanaan karir membantu individu untuk menetapkan tujuan karir yang jelas dan realistis. Mereka dapat membantu rencana langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mempersiapkan diri untuk tantangan. Dunia kerja terus berubah. Perencanaan dan pengembangan karir membantu individu untuk tetap relevan dan siap menghadapi tantangan baru. Mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Nah, selanjutnya yang terakhir, poin keempat yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Ketika individu merasa bahwa mereka berada di jalur karir yang tepat, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, tujuan pengembangan karir. Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk membantu individu mencapai tujuan karir mereka dan meraih kesuksesan dalam dunia kerja. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pengembangan karir mendorong individu untuk terus belajar. Dan yang kedua, membangun jaringan profesional. Pengembangan karir membantu individu untuk membangun jaringan profesional yang kuat. Lalu yang ketiga, meningkatkan mobilitas karir. Pengembangan karir membantu individu untuk meningkatkan mobilitas karir. Yang keempat, meningkatkan penghasilan. Pengembangan karir dapat membantu individu untuk meningkatkan penghasilan mereka. Yang kelima, meningkatkan kepuasan hidup. Pengembangan karir yang sukses dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, lalu ada petunjuk-petunjuk manajemen pengembangan karir. Manajemen pengembangan karir merupakan identifikasi sistematis minat dan bakat individu. Langkah pertama adalah mengidentifikasi minat dan bakat. Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam manajemen pengembangan karir. Kuasai apa yang membuat mereka merasa termotivasi. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan karir. Setelah memahami minat dan bakat, individu dapat menetapkan tujuan karir yang realistis dan terukur. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai
relevan, dan memiliki batas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penentu karir karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karir karyawan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal ada minat dan bakat. Minat dan bakat adalah faktor utama untuk menentukan pilihan karir. Dan yang kedua ada nilai dan prioritas. Nilai dan prioritas juga mempengaruhi pemilihan karir. Ada sebagian orang yang memilih bekerja demi keamanan dan juga ada sebagian orang yang memilih bekerja untuk kepuasan bekerja. Dan yang ketiga ada motivasi dan komitmen. Motivasi dan komitmen adalah kunci kesuksesan dalam pemilihan karir. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada 4. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan karir. Karena pada saat kondisi ekonomi sedang lesu, maka peluang bekerja akan terbatas dan gaji cenderung menurun. Yang kedua, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang kerja baru dan mengubah persyaratan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan dapat mempengaruhi peluang bekerja dan perkembangan karir. Yang keempat ada budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kepuasan bekerja dan motivasi karyawan. Organisasi yang memiliki budaya positif dan sportif cenderung memiliki karyawan yang bahagia dan ceria. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami adalah pengembangan karir merupakan proses yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja. Dengan memahami arti penting perencanaan dan pengembangan karir, menetapkan tujuannya yang jelas, dan mengikuti petunjuk-petunjuk manajemen perkembangan karir dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan karir dan meraih kepuasan hidup. Sekian dari saya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.